Halo bosku, jumpa lagi dengan saya, Balui Service. Ini adalah video kelanjutan dari video yang kemarin, yaitu bagaimana cara membongkar bearing aspuli. Oke. Tapi sebelum itu, saya butuh bantuan kalian untuk tekan tombol subscribe dan lonceng, karena saya tidak bisa subscribe diri sendiri. Oke, lanjut. Oke bosku, di sini kondisinya sudah saya bersihkan atau saya siram dengan bensin, dan alhasil suaranya makin kasar. Sebenarnya bearing ini tidak oblak sama sekali, cuman dia tetap menimbulkan suara. Itu bisa terjadi dikarenakan peloran yang sudah aus, atau mungkin rumah dari bearingnya itu sendiri. Jadi meskipun dia tidak oblak, tapi dia tetap menimbulkan suara. Jika kalian tidak ingin mengganti bearing tersebut, kalian bisa coba pakai grease atau stempet, barangkali bisa meredam suara kasar tersebut. Tapi jikalau memang masih mengeluarkan bunyi, sebaiknya melakukan pergantian. Oke bosku, mari kita buka kancingnya terlebih dahulu. Oke, di sini kondisinya sudah terbuka ya. Tinggal ditarik aja keluar. Jangan dipaksakan atau dipukul, tapi menggunakan tang seperti ini biar asnya tidak luka.
Nah, ini dia bosku, alat untuk membuka bearingnya. Di sini di bagian bawah saya menggunakan tahanan dari kunci sok 12, dan untuk di bagian asnya saya pasang murnya supaya nanti aman dan tidak merusak asnya. Untuk bagian atasnya saya menggunakan besi agak tebal ya, untuk menahan bearingnya supaya tidak keluar. Jadi ini tinggal didongkrak aja. Daripada dipukul, menurut saya jauh lebih aman seperti ini. Nah, ini sudah terbuka bearingnya. Dari tampilan fisik sebenarnya bearing ini masih aman, tapi setelah dicoba diputar seperti itu suaranya terdengar kalau bearing ini sakit, jadi wajib diganti. Misal pun kalian tidak memiliki alat untuk mendongkrak bearingnya atau alat pressnya, kalian bisa coba memukul bearing tersebut menggunakan kayu, atau istilahnya dilapisi lah pakai kain lap atau kardus atau apalah, yang penting tidak merusak asnya. Oke, ini adalah bearing yang baru. Untuk ukurannya sendiri yaitu 6204. Kalian mau pakai bearing merek apapun tidak masalah, bebas. Itu menyesuaikan dari kalian masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana cara membukanya atau bagaimana cara memasangnya. Kalau emang udah bener, harusnya walaupun merek biasa, bearingnya tidak akan bunyi atau tidak akan mudah rusak, asal cara bongkar pasangnya itu benar. Oke bosku, nah bearing ini udah gak menimbulkan bunyi lagi ya, terutama karena memang masih baru. Yang kedua, masih ada grease-nya dari pabriknya sendiri. Untuk persoalan grease ini sebaiknya jangan dibersihkan atau dibuang, karena kalau misalkan nanti dibuang terus diganti dengan oli, kemungkinan dia bisa bunyi lagi. Jadi biarkan saja grease-nya di dalam bearing tersebut. Toh juga grease-nya nanti kalau dipasang tidak akan merusak komponen yang ada di dalam gearbox. Nanti juga lambat laun grease-nya juga akan habis dengan sendirinya. Oke bosku, ini untuk proses pemasangannya. Alasnya atau penahannya saya menggunakan kunci sok ukuran 22. Lalu pasang asnya seperti ini, kemudian dongkraknya dinaikkan sedikit demi sedikit, jangan sampai mentok dulu, kasih ruang untuk memasukkan besi penahan yang tadi. Mungkin dengan adanya alat ini bisa memudahkan kalian sebagai mekanik untuk membuka atau memasang bearing A10 ini. Ini enggak butuh biaya banyak. Ini alatnya pun cuma dari bahan bekas as depan, dari gear juga, dari plat besi. Udah gitu aja, tinggal dilas terus dipresisikan, udah jadi alatnya seperti ini. Alat ini juga bisa memudahkan kalian sebagai
mekanik shock breaker untuk membuka atau memasang periskop belakang ya, apalagi untuk motor monoshock. Wah, itu butuh banget alat seperti ini karena tidak mungkin untuk ditarik dengan tangan kosong, jadi perlu bantuan seperti ini. Harap hati-hati bosku saat memasukkan penahan platnya, agar platnya sebisa mungkin tidak menyentuh bagian asnya. Fungsi dari platnya untuk menahan bearingnya. Oke, ini udah presisi atau udah pas. Setelah itu tinggal didongkrak aja sampai bearingnya masuk atau berada di posisinya. Saran dari saya untuk pemasangan bearing sebaiknya menggunakan alat pres saja, karena dari sepengetahuan saya dan dari pengalaman saya, bearing ini cukup keras atau cara memasangnya itu cukup keras, karena bearing dan pulinya atau as pulinya itu sangat presisi. Jadi bearing ini tidak sama dengan bearing yang lain, misalnya bearing as roda atau bearing gear. Jadi harus tetap hati-hati, jangan sampai ketika kalian pasang terus kalian coba malah menimbulkan penyakit yang baru. Oke. Nah, ini sudah terpasang bosku. Ini udah saya coba putar-putar dan tidak menimbulkan suara. Ini saya jamin aman dan tidak akan menimbulkan bunyi lagi pada bagian CVT belakang. Oke bosku, cukup sekian video dari saya. Tonton terus video-video saya karena saya masih punya banyak hal menarik yang akan saya bagikan untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya mendapatkan AdSense untuk kebutuhan ekonomi saya. Share jika bagi kalian ini bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.